Jadi santai aja ya, malam ini nanti kita akan membahas beberapa hal, yang mana ini karena kita sudah terlalu mepet dengan hari KKN. Yang pertama yakni mengenai proker, nanti masing-masing dari kalian bisa menyampaikan usulan proker. Nanti kita list semua proker usulan kalian, baik itu proker unggulan maupun proker pendukung. Ngebahas keperluan bahwa di sana apa aja. Terus yang terakhir mungkin terkait iuran. Ya, mungkin langsung saja. Yang pertama ini terkait proker. Kemarin sebenarnya pas ketemuan offline karena tidak jadi survei, sebenarnya udah merumuskan beberapa proker, yang mana kita berkaca dari berpatokan pada LPJ KKN tahun sebelumnya. Oke, bentar. Nah, ini ada beberapa proker berdasarkan updatean dari tahun kemarin. Yang pertama ini ada kayak semacam kegiatan moderasi beragama, entah itu nanti kegiatannya berupa diskusi lintas agama maupun kita adakan kunjungan seperti itu. Kalau berdasarkan LPJ KKN tahun lalu, hal ini berangkat dari kemajemukan masyarakat di sambil share screen. Aduh, aku nggak pakai laptop laptopku agak trouble. Boleh sama aku. Yuk. Tunggu dokumennya bisa dikirim aja. Oh iya. Itu ya, filenya ada di grup, yaitu cuma gambaran aja sih buat acuan. Nantinya mungkin nanti ada tambahan, pengurangan dan sebagainya ya, nanti kita sambil diskusikan di meet ini. Gimana, jadi share screen nggak? Nah, soalnya maaf ya, laptopku nggak bisa. Yang pertama ada kegiatan kayak semacam moderasi beragama, entah itu nanti kita membuat ruang diskusi publik ataupun kita melakukan kunjungan-kunjungan ke rumah-rumah ibadah. Kemarin aku sempat tanya-tanya ke teman-teman dan yang lainnya, kalau kita mau mengadakan seperti itu nanti bisa kita kerjasamakan dengan seperti kayak Kemenak. Kalau nggak gitu ya jaringan diskusi seperti halnya Gus Durian dan sebagainya. Yang mana kalau di Gus Durian itu sebenarnya ada beberapa jaringan yang ada di Jogja, itu nanti bisa kita hubungi
mungkin untuk sebagai pemateri atau sebagai pemantik diskusi pada kegiatan tersebut. Nah, proker ini dimunculkan karena berdasarkan kemajemukan masyarakat di sana. Ya, seperti yang kita ketahui di dalam LPC itu kan sudah tertera ya. Mungkin ini teman-teman bisa sambil membuka, sambil dibaca-baca lagi. Di sana itu tercatat ada 300-an orang beragama Islam, terus ada 200-an orang beragama Kristen, dan ada sekitar 80-an orang beragama Hindu. Nah, jadi seperti itu, masyarakat di sana sangat-sangat majemuk, yang mana di sana memang sejak dari dulu sudah kerukunan di sana itu memang sudah benar-benar tercipta, benar-benar terjalin. Ya, nanti kegiatan ini sasarannya kepada generasi pemuda-pemuda yang di sana, ya. Biar bagaimana caranya mereka nantinya dapat melestarikan kerukunan tersebut. Ya, nanti mungkin bisa sambil dibaca-baca ya yang LPG sebelumnya itu sebenarnya sudah sangat lengkap ya, lumayan lengkap lah untuk yang LPG tahun lalu itu, dari segi gambaran penduduknya dan sebagainya mungkin bisa dibaca-baca ulang. Terus untuk selanjutnya itu ada sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal. Nah, ini nanti bisa kita kaji ulang, soalnya tahun lalu kan sudah ada, dan itu juga sudah menghasilkan satu sertifikat yang mana hak miliknya itu hak miliknya itu paten. Untuk jangka waktunya saya belum tahu ya, kalau sertifikasi halal itu berapa tahun. Ya, itu nanti bisa kita kaji ulang ini mau diadakan atau enggak, atau kita bisa mendata ulang produk UMKM di sana yang mana masih belum tersertifikasi halal. Seperti itu. Itu nanti bisa bekerja sama dengan lembaga sertifikasi halal yang ada di UIN maupun yang ada di MUI. Mungkin yang cabang DIY seperti itu. Terus selanjutnya ada itu diskusi, yaitu pengembangan dari yang nomor 1 aja sih. Terus selanjutnya nomor 4 itu ada edukasi dan sosialisasi terkait pernikahan dini, yang mana mungkin di sana masih terdapat tetapi tidak terlalu banyak ya. Yaitu nanti mungkin bisa kita kaji ulang terkait hal ini. Kalau tahun lalu itu sosialisasi terkait judi online, tentang bahaya judi online dan sebagainya. Nah, kemarin aku coba tanya-tanya teman sambil lihat berita yang terbaru, kasus yang terbaru terkait judi online, tapi ini nggak di daerah situ, tapi kiranya hal ini itu sangat bisa terjadi di daerah situ karena sasarannya itu orang-orang awam. Seperti halnya kemarin itu ada satu kasus, ada seorang pelaku judi online itu mengaku-ngaku sebagai petugas dari sebuah bank, lalu meminta masyarakat untuk membuka rekening. Nah, setelah masyarakat menyerahkan data dan membayar beberapa, lalu alih-alih uang itu untuk mengisi saldo rekening masyarakat, tapi untuk depo dan sebagainya. Jadi ada semacam penyimpangan di situ. Nah, nanti kalau misal kita mau mengadakan sosialisasi kembali terkait di online dan sebagainya, lah mungkin bisa membahas masalah ini. Entah nanti judul programnya seperti apa, nanti bisa kita kaji kembali, kita rumuskan
pulang. Terus ada pengecekan kesehatan gratis. Untuk pengecekan kesehatan gratis ini ya mungkin kita bisa kerjasama dengan Dinkes. Nah ini nanti untuk teknisnya seperti apa nanti biar disampaikan sama teman-teman aja lah yang paham terkait hal ini. Oh ya, di sana itu ada posyandu juga, mungkin kita bisa kerjasama dengan yang di sana. Terus selanjutnya ada donor darah, ini kita kerjasama dengan PMI. Nah, tapi kemarin aku coba tanya ke beberapa orang, katanya kalau broker seperti donor darah dan sebagainya itu terlalu muluk-muluk. Gimana kalau semisal kita benar-benar membantu posyandu yang ada di sana, misal dalam pendataan balita atau seperti apa, mungkin kita bisa maksimalkan di situ. Kita bisa membantu petugas posyandu untuk mendata maupun misal menimbang bayi balita dan sebagainya. Itu kayak broker unggulan ya yang atas tadi. Terus yang selanjutnya ini yang B, ada broker-broker penunjang ya. Yang pertama ini ada bimbel. Tahun lalu juga ada, mungkin tahun kita ini masih bisa kita lanjutkan untuk bimbel hingga nanti sasarannya semampu kita. Misal mampunya kita pengajar TK sampai SD ya sampai SD aja. Misal mampu sampai SMP ya cukup sampai SMP aja. Kalau SMA saya kira ini ya terlalu sulit. Terus selanjutnya ada mengajar TPA, TPG. Nah ini tahun lalu juga sudah ada, mungkin kita tinggal melanjutkan saja. Di sana ada 2 masjid. Yang pertama itu masjid apa ya kemarin, Al Istiqomah atau apa gitu, Al Barokah. Satunya itu kalau nggak salah masjid Al Ikhlas. Nah itu nanti mungkin kita bisa bagi kelompok. Untuk yang satu ngajar di Al Barokah, yang satu ngajar di Al Ikhlas seperti itu. Terus ada ngajar TK maupun SD. Nah di sana itu ada SD Pokri. Terus kemarin aku tanya-tanya SD Pokri itu seperti apa, katanya SD Pokri itu yang punya itu orang-orang Kristen, kayak SD Kristen gitulah. Seperti itu, tapi berdasarkan data di sana itu SD cuma satu ini kan nggak salah, SD Pokri. Mungkin untuk muridnya ya masih majmuk ya, muridnya mungkin campuran antara Islam maupun Kristen ya, seperti halnya SD negeri lah, mungkin seperti itu. Juga ada TK yakni TK Sumberhayu ya, mungkin nanti kita membantu kegiatan pengajaran yang ada di sana. Barangkali teman-teman ada yang sangat suka interaksi dengan bocil-bocil, nah itu sangat direkomendasikan untuk memaksimalkan kegiatan pengajaran seperti ini. Selanjutnya ada senam sehat ya. Kalau senam ini memang di semua KKN pasti ada yang namanya senam, baik itu senam bersama ibu-ibu PKK atau apa, pasti ada. Entah itu senam internal kita sendiri maupun nanti ada senam bersama warga. Ya itu nanti tinggal kita lihat di lapangan seperti apa. Selanjutnya ada lomba peringatan Hari Kemerdekaan RI. Ya kayak 17-an, ya itu nanti kita kerjasama dengan Karang Taruna yang ada di sana seperti itu. Terus ya mungkin cukup itu yang kemarin yang hasil diskusi. Ya mungkin bisa sambil dibuka-buka lagi yang LPG tahun lalu itu yang laporan akhir KKN kolaborasi. Nah di sana kalau berdasarkan data yang ada di LPG ini yang agak menjadi masalah itu salah satunya adalah persediaan tempat jual beli
kebutuhan sehari-hari masyarakat yang belum memadai. Jadi kalau di sana itu adanya tempat jual beli dan sehari-hari hanya beberapa jumlah orang rumahan yang terbatas dan bahkan hanya ada di satu RT saja. Itu salah satu ya mungkin masalah-masalah kecil aja ya. Untuk masalah lebih mendalamnya itu nanti mungkin baru bisa kita ketahui saat mengadakan survei, yang mana insya Allah surveinya besok guys. Besok insya Allah survei, semoga aja dosennya beneran survei. Insya Allah besok kita survei dan di kampus juga akan diundur seperti itu. Mungkin sebelum lanjut kemana-mana, dari teman-teman sendiri mungkin punya masukan terkait proker yang ada di sana. Ya prokernya nggak usah yang terlalu muluk-muluk sebenarnya itu, tapi ya yang benar-benar sebagai solusi masyarakat yang ada di sana. Ini dari teman-teman yang mau ngasih ide proker atau apa itu, mungkin dari teman-teman UIN Bandung, mungkin sebelum ke Jogja kalian sudah ada gambaran program kerja kedepannya mau ngapain, bisa disampaikan di sini. Mungkin dari ada Mbak Dini, Mas Rifki, ada Mbak Isviana bisa menyampaikan. Yuk. Mungkin bisa ngasih usulan program kerja biar nanti itu kita sekiranya punya list yang panjang, nanti tinggal kita cocokkan dengan hasil survei besok yang semisal cocok ya bisa kita tindak lanjuti, bisa kita rangkai ulang. Semisal yang kiranya udah tidak relevan bisa kita coret seperti itu buat teman-teman. Langsung aja Mas. Iya, kalau saya kepikiran ya karena mungkin backgroundnya ekonomi, jadi kepikiran mungkin bisa buat sesuatu gitu, Kang, untuk warga desa gitu, atau enggak sesuatu yang bisa dijual gitu untuk istilahnya membangun perekonomian desa gitu. Mungkin itu usulan, mungkin proker tambahan mungkin. Oke, mungkin bisa sambil diberikan contoh Mas Bayu. Ya, misalkan kayak kita membuat keripik gitu. Nanti mungkin kita bisa membantu pemasarannya lewat online atau mungkin ke pasar-pasar gitu. Kayak gitu. Ya, terima kasih Mas Bayu. Kemarin aku tanya temanku yang ada di daerah Kulon Progo yang dapat KKN di sana. Tapi kemarin sudah survei. Ya ini mungkin hanya kayak refleksi aja ya. Kalau yang di sana itu sebagian besar penduduknya itu memiliki sebuah produk rumahan masing-masing. Jadi masing-masing rumah itu memproduksi ini kayak semacam gula merah, gula aren atau gula Jawa seperti itu. Tetapi permasalahan yang ada di sana itu dalam pemasarannya. Jadi tugas mereka dan teman-temanku yang ada di Kulon Progo itu nanti di KKN-nya mencari kayak channel-channel atau relasi untuk sebagai tempat penjualan produknya tadi seperti itu. Ya mungkin nanti bisa kita cantumkan terlebih dahulu dalam list proker. Ini kan besok survei nih, mungkin bisa kita tanyakan lah kepada Pak Gubernurnya. Misal di sini ada
komoditas utamanya apa. Nah, nanti terus permasalahannya ada di mana. Misal permasalahannya ada di pemasaran ya, mungkin nanti kita bisa diskusi untuk gimana caranya membantu seperti itu. Tapi ya tetap sesuai dengan kemampuan kita gitu. Seperti itu. Mungkin Mbak Tika yang sama-sama orang ekonomi, ada gambaran lagi Mbak. Apa ya namanya ya? Emang ranahnya rata-rata kalau KKN itu mereka kalau apa namanya di desa itu mengajarkan digital marketing ya, membawa digital marketing. Cuman nanti kita lebih lanjut lagi melihat hasil surveinya, apakah di sana itu mayoritas pelaku UMKM-nya itu yang mohon maaf ya sudah sepuh atau masih ada anak mudanya. Soalnya kalau kita lihat, semisal mohon maaf kalau misal sudah sepuh, sudah tua, mereka kita ajarkan untuk digital itu cukup susah. Jadi istilahnya mereka ya udahlah memasarkan secara tradisional, tidak menerima yang mau digitalisasi. Cuman ketika mereka ada anak muda atau potensi milenialnya cukup tinggi, baru kita bisa mengajarkan digital marketing untuk perekonomian yang ada di sana. Sempat juga tadi aku diskusi sama teman-teman yang mereka KKN di apa namanya KP Kulon Progo. Memang masyarakat di sana itu UMKM-nya itu lagi down. Jadi pernah ada masa ketika mereka lagi ada apa namanya istilahnya kayak kebangkrutan, terus mereka udah nggak ada niatan lagi mau membuat maju UMKM. Nah, siapa tahu kasusnya sama kayak yang di Gunung Kidul. Jadi kayak kita apa namanya istilahnya selain menimbulkan digitalisasi, tapi juga meningkatkan minat untuk pelaku UMKM-nya juga. Itu mungkin bisa dicatat untuk survei besok, pelaku UMKM-nya itu masih banyak, terus umurnya tuh berapa aja gitu, Wafi. Oke. Mungkin nanti sambil ditulis ya sama Mbak Kekre, Mbak Dini, jadikan notulensi nantinya biar nggak lupa. Terus untuk teman-teman yang lain ada ini lagi nggak? Mungkin ada masukan terkait ya program kerja atau apa gitu. Kalau boleh saran, itu mungkin kita harus beberapa sempat ngobrol-ngobrol dulu sama kelompok tetangga, kelompok 118 atau 120 buat diskusiin. Siapa tahu kita ada proker yang sama, jadi kayak untuk selain menghemat budget, jadi bisa kita nyelenggarain event yang lebih besar gitu, lebih ranahnya juga lebih luas. Jadi budgetnya kita juga nggak terlalu besar, tapi acaranya tuh gede sekalian dan juga tentunya bermanfaat. Jadi siapa tahu ada proker yang sama dan mereka sepakat. Ya itu nanti tinggal kita komunikasikan dengan kelompok sebelah. Memang kelompok sebelah kemarin itu mengendaki apabila ada proker-proker yang sifatnya kerjasama seperti itu. Jadi satu proker yang besar sekalian. Seperti halnya kemarin 17 Agustus mereka menginginkan kolaborasi itu dari Dusun Blimbing KKN 118 begitu. Kemarin aku juga bisa tanya-tanya teman, mungkin kita bisa mengadakan semacam hal sosialisasi seperti itu, tetapi yang kita sasar itu bukan hanya satu dusun itu saja, tetapi langsung bisa beberapa dusun maupun satu desa itu. Jadi kita kolaborasi dengan kelompok-kelompok lain yang ada di desa Panjan seperti itu. Terus juga ada halnya semacam kegiatan pengajian juga bisa kita kolaborasikan. Apalagi melihat data warga aja yang kebanyakan yang seperti Islamnya masih Islam tradisionalis, yaitu nanti mungkin bisa kita mengadakan pengajian semacam pengajian, sholawatan dan sebagainya.
Dan juga mungkin di sana kan juga banyak ini ya, apa namanya, pelaku kesenian, ada kelompok-kelompok seni, ada kelompok gamelan, ada kelompok karawitan, ada kelompok jadilan, ada kelompok ketoprak lah. Mungkin nanti bisa itu kita masukkan, kayak kita membuat acara besar, tapi acara seperti acara di akhir gitu ya, di akhir nantinya sebelum penutupan KKN seperti itu. Jadi kayak ya semacam acara hura-hura bersama masyarakat. Untuk hal-hal yang lain, proker-proker yang lain mungkin yang kolaborasi ya itu nanti bisa kita komunikasikan dengan kelompok sebelah seperti itu. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau disampaikan terkait proker. Mungkin kalian pribadi dari jurusannya memiliki sebuah pandangan untuk pandangan sebuah program untuk masyarakat nantinya bisa disampaikan. Mana ada lagi nggak? Misal dari Mbak Dini, Mbak Isviana, Mas Rifki, Mas Yunus, Mbak Dias. Di list kita biar panjang sekalian, nanti tinggal mana ada apa enggak? Aku mau tanya. Ya. Ya. Tadi disinggung kan udah terkait sosial, terus pendidikan juga udah, ekonomi udah. Nah, kalau misalnya terkait lingkungan di sana tuh Apa Mbak? Jadi ulang. suaranya jelas belum? Lumayan. Nah, oke. Tadi kan udah disinggung ya terkait pendidikan, ekonomi, sama sosial. Terus aku mau tanya terkait lingkungannya. Kalau lingkungan di sana itu kayak gimana? Lingkungan, ini bukan lingkungan masyarakat, tapi lingkungan kita, lingkungan apa ya lebihnya? Kayak pengelolaan sampah atau semacamnya gitu. Ya. Ya ini kan belum survei ya. Kemarin aku juga kepikiran hal itu. Tetapi ya kembali lagi kita lihat besok pas di sana seperti apa. Soalnya yang di di LPJ itu belum tertera gitu terkait permasalahan lingkungan seperti halnya sampah. Nah, semisal ada permasalahan sampah ya nanti kita buat sebuah proker misalnya seperti EcoBrick ataupun semacamnya. Kalau bank sampah mungkin juga bisa, tetapi kalau bank sampah itu pengelolaannya harus jangka panjang. Jadi nanti kita harus menemukan seseorang yang mau mengelola bank sampah tersebut. Seperti itu. Jadi untuk gambaran lingkungannya masih belum ada ya. Itu juga besok pengen tak tanyakan ke Pak Gubernurnya. Jadi kita simpan terlebih dahulu untuk penguasaan lingkungan seperti halnya sampah. Ada lagi nggak Mbak Dini? Kalau sekarang sih kayaknya udah cukup ya, soalnya belum tahu harus nawarin proker apa, karena kan kita juga harus ngelakuin pemetaan sosial dulu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Masalah yang ada di sana baru bisa ditawarkan proker. Ya, memang benar sih. Jadi nanti mungkin setelah survei sama DPL, ya mungkin nanti kita bisa ke sana juga gitu.
sana, kalau mau bisa 2 kali seperti itu. Tapi ya itu harus DPR terlebih dahulu. Terkait ini aja dulu, membahas timeline dulu ya. Timeline selama di sana kita nanti dalam 40 hari itu mau ngapain aja, itu mungkin bisa kita nanti kita bagi per minggunya untuk timeline. Jadi minggu pertama nanti kita fokusnya ngapain, minggu kedua fokusnya ngapain, minggu ketiga, keempat ada fokusnya tersendiri seperti itu. Kalau dari saya pribadi untuk yang minggu pertama itu tentunya kita tidak melaksanakan proper terlebih dahulu. Kita fokuskan bagaimana masyarakat itu menerima kedatangan kita. Jadi untuk minggu pertama kegiatan kita nanti itu berkunjung ke seluruh perangkat dusun yang ada seperti Pak Duko, Pak RT, RT, Kepala Takmir dan sebagainya. Seperti halnya kaum pemudanya juga kita datangin, kita sowani lah istilahnya seperti itu, maupun seperti tokoh-tokoh agama kita sowani juga, biar sekiranya masyarakat itu benar-benar mengetahui bahwasanya di daerah mereka akan ada KKN lagi seperti itu. Walaupun nanti secara prosedural sudah tertuang ya di dalam surat pemberitahuan yang mungkin nanti akan disampaikan sama Pak Duko, tetapi alangkah baiknya kita sebagai tamu itu juga menjunjung tata krama seperti itu. Kita sebagai tamu yang mengunjungi Sohibul Bait, istilahnya seperti itu. Untuk minggu pertama fokusnya itu sama ini pengajuan proposal. Nah, jadi biar dana kita tidak berat, nanti kita tetap iuran, dan juga nanti kita melakukan pengajuan proposal sponsorship seperti itu. Yang mana kita fokuskan pada minggu pertama dan juga mungkin awal minggu kedua. Nah, jadi di minggu pertama nanti fokusnya itu tadi untuk berbaur sowan-sowan kepada tokoh-tokoh masyarakat. Dan juga ini tadi aku sempat berbincang sama KKN yang ada di Boyolali, mereka punya saran. Jadi nanti pada minggu pertama nanti bagi aja, nanti kayak bagi kelompokan untuk kunjungannya. Terus nanti di hari ke-6 atau ke-7 kita ngadain kayak forum diskusi bersama tokoh masyarakat dan juga masyarakat. Di perwakilan masyarakat yang pengen datang ya silahkan, sama dengan tokoh-tokoh masyarakat setempat, baik itu dari kaum pemudi-pemudanya, Pak Duko, Pak RT, perwakilan mungkin dari segi profesi seperti ketua petani maupun apa gitu. Nanti kita diskusi aja, ngalir aja, maksudnya kita sosialisasi terkait proker kita nantinya, dan juga mendengar aspirasi dari mereka, maksudnya mereka butuh bantuan di bidang apa seperti itu. Tapi nanti juga tetap kita sampaikan kalau kita membantunya ya sesuai dengan kemampuan kita dan kapasitas kita sebagai seorang mahasiswa gitu. Karena kita bukan kadesnya ya kan, jadi jangan terlalu ngoyo seperti itu. Jadi fungsi sowan-sowan kita nantinya kepada tokoh-tokoh perangkat desa, sebelum kita adain sebuah forum itu, kita sambil menanyakan potensi-potensi desa itu tadi untuk benar-benar mematangkan program kerja kita. Jadi benar-benar kita konsep proker kita seperti apa, tujuannya seperti apa, sasarannya untuk siapa aja. Baru itu kita konsep, kalau udah matang baru kita adain
sebuah forum tadi, forum komunikasi maupun diskusi dengan masyarakat setempat gitu. Terus mungkin untuk minggu kedua kita fokuskan kepada proker yang sifatnya langsung berbaur ya pada masyarakat. Minggu kedua seperti halnya nanti seperti mengajar atau TPA dan sebagainya. Mungkin nanti di akhir minggu kedua kita mulai mengupayakan untuk proker-proker unggulan. Seperti halnya tadi misal ada kegiatan sosialisasi kah maupun apa, nanti baru kita upayakan benar-benar. Terus minggu ketiga pun seperti itu, baru berjalan. Kita minggu keempat proker-proker final kita nanti seperti apa aja. Misal ada proker final yang sifatnya kolaborasi dengan kelompok lain, ya langsung kita garap, kita eksekusi. Dan terakhir ya penutup, pelepasan KKN. Ya sesingkat itu sih KKN sebenarnya. Kalau dipikir sesingkat itu, tapi kalau untuk dilaksanakan teman-teman semuanya, itu yang penting itu kita benar-benar berbaur dengan masyarakat. Jadi yang dinilai masyarakat itu bukan proker kita wahnya seperti apa, proker kita besarnya seperti apa, tapi yang dinilai masyarakat itu bagaimana kita bisa benar-benar berbaur dengan masyarakat. Judulnya KKN itu kan belajar bermasyarakat. Nah, mungkin dari teman-teman ada masukan nggak untuk timeline kita selama di sana nanti mau ngapain aja minggu pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, ya 40 hari. Ini ada masukan nggak teman-teman, atau usul aja, sampaikan aja biar plong, sampaikan aja. Enggak teman-teman, untuk masalah timeline proker kita biar tertata. Mas Bayu, Mbak Dias, Mas Yunus, Mas Rifki, Mbak Vika, akan disampaikan aja kalau ada hal-hal terkait timeline proker kita nantinya. Halo, ada enggak? Kayaknya untuk saat ini belum ada, Mas. Soalnya bingung karena mungkin pelaksanaannya itu memakan waktu berapa lama, kan kita juga masih ngawang-ngawang gitu. Ya berarti dilanjut dulu aja terkait ini list bawa ke sana nantinya. Hal ini bisa disampaikan oleh Mbak Dias maupun Mbak Vika. Dias, halo Mbak Dias, Mbak Vika, yang kemarin udah membuat list-listan. Nah, mungkin bisa sampaikan tuh terkait keperluan kita nantinya apa aja. Nanti tak share di grup aja, Bi. Ya mungkin nanti Mbak Dias sekalian dibuat di Word aja tabelnya, jadi biar tahu pengelompokan barang kelompok, pribadi, dan barang-barang yang harus diwajib dan khusus dibawa gitu, biar lebih enak bacanya. Oh ya udah, nggak apa-apa, berarti nanti tak buatkannya, tinggal masukin ke tabelnya aja sih. Nah, ya sip Mbak Dias.
Udah, berarti nanti di grup aja itu terkait barang bawaan ya. Untuk oke. Selanjutnya mungkin masalah pendanaan dan iuran. Nah, kan ini guys, misal kita mau ngadain danusan itu benar-benar udah nggak nutut ya, nggak nyampe sepertinya. Jadi mungkin kita mengandalkan iuran dan juga dari proposal tadi. Nah, kemarin ada usulan untuk iurannya itu nanti kita bertahap aja. Jadi semisal iuran awal per anak nanti 500, nominalnya 500.000. Nanti kita kalikan orang 12 kan dana awal kita ada 6 juta seperti itu. Dan nanti mungkin masih kita upayakan untuk yang proposal itu agar menutupi kekurangan dana kita nantinya. Nah, seperti itu. Kalau misal dari kelompok-kelompok lain ya yang udah danusan ya udah danusan sama iuran. Kalau yang udah mepet nggak danusan ya langsung iuran sama memaksimalkan ya penyebaran proposal tadi seperti itu. Jadi kalau kelompok lain itu ada yang sekali iuran langsung banyak, langsung 1 juta, ada yang bertahap, ada yang cuma 700 tapi dibantu dengan danus dan sebagainya. Nah, untuk nominal iuran nanti bisa kita sepakati dulu di sini, baru kita nanti kita sampaikan kepada teman-teman nantinya yang ada tuh. Kan nanti karena mereka nggak ikut yang ada di GIMI, ya jadi mereka nanti patokannya dengan notulensi dan hasil yang ada di GIMI ini. Seperti itu. Mungkin ada ini nggak nominal awal untuk kita iuran. Ini dari Mbak Vika saya sampaikan, Mbak. Oke, Wafi, kemarin dapat info dari siapa ya? Aku kok kayak keinget Induk Semang minimal 3 juta kah? Itu bukan minimal sih, itu maksimal sebenarnya. Kemarin aku tanya ke KKN sebelumnya, 3 juta itu maksimal. Maksudnya dana yang kita keluarkan untuk Induk Semang ya paling tinggi ya 3 juta gitu. Begitu. Oh alah, oke. Apa namanya? Kalau dari informasi dari teman-teman aku yang mereka juga KKN, rata-rata budgetnya itu kan ada yang 1 juta sampai 2 juta, kembali ke lokasinya sama prokernya masing-masing. Cuman ya mungkin kita bisa ambil estimasi kalau kita mau iuran mungkin ya yang rata-rata semuanya tuh kayak 1.500.000. Itu buat kayak aman ya. Tapi kalau dari kelompok kita kan juga belum bisa melihat ya situasi kondisi nanti di sana harga bahan pokok itu bakalan mahal atau proker-prokernya yang juga memerlukan biaya yang cukup besar. Ya kalau semisal mau cari aman ya kemungkinan 1.500.000 itu per orang. Tapi kalau semisal kita bisa ngajuin dana lebih dari proposal ya mungkin bisa di-press lagi agar tidak terlalu banyak gitu. Nanti mungkin juga bisa bertahap untuk pembayaran sampai 2 kali atau 3 kali biar di awal tuh nggak terlalu membebankan. Ya mungkin dari yang lain ada semacam usaha nominal di situ. Ini iurannya mau kita mulai kapan? Nah itu penting itu, soalnya tinggal menghitung dari ini ya menuju penerjunan KKN. Ya, jadi ya mungkin pas hari habis sana kita datang sana itu udah punya dana awal untuk proker. Ya ada opsi yang pertama biar nggak
kebanyakan ya kita iuran paling nggak sebesar antara 500 sampai 700 terlebih dahulu seperti itu. Kalau semisal mau sekali di awal ya kita bisa mengeluarkan 1.500.000. Nah ini dari teman-teman ini kira-kira mau disepakati dulu yang mau apa namanya, sepakati dulu antara yang seluruhnya atau mau yang bertahap. Dari teman-teman silahkan mengutarakan argumennya masing-masing. Dari Mbak Dini, Mbak Dias, Mas Yunus, Mas Rifki, Mas Bayu, saya sampaikan. Karena masalah uang ini kan juga agak sensitif juga, karena kita tidak mengetahui kemampuan teman-teman kita buruhnya gitu. Jadi mungkin dari teman-teman bisa menyampaikan pendapatnya masing-masing terkait pendanaan kita kali ini. Monggo, ini forum terbuka, silahkan langsung aja. Ini dari Mbak Dini, Mas Bayu. Mungkin ya karena tadi kita nggak tahu dana setiap orang, mungkin bisa kalau yang bisa maksimalin gitu, maksudnya bisa langsung semua gitu. Kalau misalkan mungkin baru 700 atau di bawahnya mungkin bisa di ini aja gitu, habisan mainnya istilahnya semampunya gitu, nanti biar ada kayak subsidi silang gitu lah. Oke, mungkin dari yang lainnya, Mas Rifki. Atau Mbak Dini, monggo silahkan sampaikan aja gitu. Biar nanti kita pas pengadaan iuran tidak terjadi kesalahan seperti itu. Karena ini juga permasalahan krusial. Iya, menurut aku buat iuran ini tadi kan sudah ini juga ya dibilang kondisi orang berbeda dan sebagainya, dan juga dilakukan bertahap. Kita juga belum tahu ya RAB kedepannya itu berapa gitu, belum ada rancangan. Nah paling bisa dilakukan bertahap aja dulu sekarang, terus buat kedepannya itu kita membuat rancangan RAB-nya sehingga kita tahu iuran kedepannya tuh bisa iuran berapa gitu. Halo, sorry sinyalku hilang guys. Mbak sini nanti bisa sampaikan lagi Mbak, mohon maaf sebelumnya. Oke, siap. Menurut aku awal-awal ini kita bisa bertahap aja dulu, kan kita tuh belum tahu ya rancangan anggaran biayanya berapa, belum ada kebutuhan gitu juga. Jadi
belum tahu tuh pengeluaran yang keluarinnya berapa gitu. Nah, buat selanjutnya kita tuh bisa rancang nih biaya yang akan dikeluarkan dan kebutuhan apa aja, pengeluarannya itu berapa gitu. Nah, sehingga kita tuh bisa tahu kedepannya buat iuran berapa-berapanya dari anggaran tersebut. Oke, berarti ini ya, mengedepankan penyusunan RAP terlebih dahulu sebelum adanya iuran. Itu memang benar sih, biar kita jelas gitu loh. Nanti kita harus iuran berapa untuk setiap propernya, nanti untuk berapa juga. Ya, mungkin dari yang lain ada lagi enggak? Ya berarti ini aja sih, untuk iuran kita tunggu hasil RAP terlebih dahulu seperti itu. Jadi mungkin setelah propernya benar-benar fix, ya sebenarnya nggak harus nunggu fix terlebih dahulu sih. Setidaknya RAP kasarannya kita ada, RAP kasar, nggak harus yang RAP bersih, kasar ada, nanti kita jadikan patokan untuk iuran seperti itu. Mungkin ada tanggapan lagi nggak terkait iuran kita ini nanti? Dari Mbak Vika, Mbak Dias mau menambahkan? Mungkin nanti untuk nominal iurannya bisa kita voting aja di grup sih. Untuk nominal iuran yang pertama nanti bertahap, ini kita sampaikan di grup, kita voting aja gitu. Ya sebisa mungkin segera kita lakukan biar nggak terlalu mepet juga, soalnya mengusahakan duit segitu banyak itu juga tidak mudah. Nah, dan itu nanti entah besok aja sih untuk yang iuran. Tapi untuk perlengkapan akan di list di grup. Terus tadi ya, terkait fest coba mungkin bisa disampaikan. Oke. oh iya, terkait fest perkembangannya ya, untuk DP udah kita DP. Mungkin tadi sebenarnya ada beberapa yang belum bayar tapi udah ketutup sama yang udah bayar lunas dan sebagainya. Untuk fest on progress, desainnya seperti yang ada di grup, yang didesainkan oleh Mas Bayu. Untuk list nama, ukuran udah, untuk part panyat, bahan mentahnya udah, tinggal nunggu hasil desain mereka nanti seperti apa. Mungkin baru segitu sih. Kemarin kayaknya hari ini mereka baru beli kain untuk yang rompi itu.
untuk pengambilannya nanti masih belum saya tanyakan, kita nanti bisa diantar ataukah kita nanti yang turun dari bukit ke bawah untuk ngambil. Kita mungkin bisa kita COD-an di daerah mana seperti itu. Karena kan kemarin itu yang buat agak sedikit molor kan ini ngelis nama dan juga ngelis ukuran. Jadi mungkin pengerjaannya mulai besok sih sepertinya. Nah, sama untuk pelunasan itu nanti ya sampai apa ya, bisa mungkin sebelum kita terjun itu udah lunas sih di tanggal 11 atau 12 itu diusahakan teman-teman udah melunasi pembayaran cash seperti itu. Nah, kemudian untuk banner ini kan nggak sepaket ya sama cash ya. Untuk banner nantinya kita cari percetakan terlebih dahulu. Kalau banyak sih percetakan, nanti tinggal kita memilih mau dicetak yang seperti apa dengan apa namanya kualitas yang gambarnya seperti apa, warnanya seperti apa, nanti ada ya. Mungkin cetaknya itu ya bisa mungkin secepatnya sih, mungkin setelah pengumuman iuran nanti bisa udah ada dananya, walaupun belum semuanya full iuran. Kalau udah ada beberapa dana langsung kita alokasikan untuk banner seperti itu. Kan itu sih untuk perkembangan PES. Untuk selanjutnya ada lagi nggak, misalnya masih ini ganjal atau apa gitu? Saya tiba-tiba sedikit lupa. Bisa diingatkan membahas apa? Transportasi atau penyewaan pick up atau akomodasi ketika kita mau ke lokasi. Oh iya, untuk pengangkutan barang ke lokasi itu nanti udah ada beberapa channel sih, tinggal kita ngecat aja sebenarnya. Jadi apa namanya, sebisa mungkin kalau pengangkutan barangnya itu tidak pas hari H kita berangkat ya. Jadi nanti kan kita setelah survei besok, mungkin nanti kita ngantar pas tanggal berapa. Jadi yang setelah survei nanti baru bisa kita sepakati sih kita mau ngantar barangnya kapan. Tapi tadi aku ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang dulu udah KKN itu, sebelum mereka berangkat di hari H mereka udah ini kayak ngirim barang ke sana. Jadi kita ada kita titipkan di Pak Duko atau nanti tokoh masyarakat yang kita kenal nantinya di sana. Tuh, setelah survei aja. Untuk Mbak Vika sendiri mungkin kemarin katanya sepertinya ada channel ini ya untuk pick up. Nah, itu kira-kira butuh dana berapa untuk sekali pengangkutan seperti itu? Bentar ya, aku cek WA-nya juga lupa. Oke. Kemarin itu kata temanku, dia tuh tarif yang kan dia juga kayak apa namanya yang dari UGM juga. UGM ke Jalan Saptosari itu 350.000. Nah, terus kemungkinan karena sebenarnya dia kan untuk tarif kan dia jasa ya, jadi bukan punya dia secara langsung. Jadi dia cuman kayak jasa
nyalurin teman-teman ke yang punya pick up. Jadi aku sebenarnya dia kan pernah cerita-cerita juga, jadi kayak nanya-nanya harga ke aku dulu. Jadi awalnya tuh dia narik harga 400, aku terus bilang kalau harganya kurang gimana, kan apa namanya harga temen lah, anak Win gitu. Terus ya udah kemungkinan antara 350-an sih buat tarif dari Jogja ke maksudnya dari Queen ke mana ke Sabtosarinya gitu. Tapi kalau misal kalian ada channel yang lebih murah lagi, silahkan lah kan disampaikan. Ya itu nanti setelah ini ya, list perlengkapannya benar-benar fix. Nah itu nanti langsung aja kita fixkan sekalian pengangkutan barangnya ke sana. Ya bisa mungkin kalau pengen khusus sebelum hari H kita berangkat kita diterjunkan di sana, barang-barang sudah mungkin udah di sana itu. Jadi biar nggak memberatkan nantinya pas kita berangkat. Jadi tinggal orang aja yang sana gitu. Barang udah di sana, tinggal bersih-bersih posko aja sih. Mungkin kalau teman-teman pengen misal tanggal 9 bersih-bersih posko gitu, atau sambil naruh barang, ngirim barang, kita bersih-bersih posko, tinggal nunggu pemberangkatan resminya dari UI. Jadi tinggal orang aja berangkat ke sana, tidak membawa barang yang sangat banyak, kan hanya tas-tas kecil seperti itu aja. Itu. Terus Nah, untuk sekarang kan ini ide kita udah rilis ya, kita apresiasi betul kepada teman-teman kita media yang udah bekerja secara maksimal dari kemarin, udah ngoyo banget kejar tayang. Nah, mungkin setelah ini Mas bisa follow grup KKN lainnya ya, nanti kita cari satu grup KKN terus yang misal pengikutnya udah sampai 100, nah itu kita follow semua biar follower kita tidak cuma 14 orang aja. Upload story itu udah kita tidak perlu ngasih tulisan atau apa gitu, tinggal ada frame-nya gitu. Kira-kira masih ongoing atau tiba-tiba kalian udah bikin, mungkin bisa di-share terlebih dahulu Mas terkait perkembangan media kalian gitu. Mas Bayu atau Mas Rifki? Mungkin Mas Rifki yang lebih paham. Ya Mas Rifki dari tadi belum ngomong apa-apa Mas. Enggak Mas Rifki. Halo Mas Rifki. Ya mungkin masih ada kesibukan paling ya, atau mungkin masih sibuk ngedit. Nah, kalau yang di sampean sendiri kira-kira sekarang masih ngerjakan yang mana Mas? Dari Mas Bayu sendiri. Kalau untuk saya mungkin ini apa sih namanya,
mikirin konsep untuk IG yang kayak hari pertama, hari kedua kayak gitu. Kalau di Mas Rifki kemarin sih dia lagi ini siapa sih namanya, kerancang kayak lokasi sama untuk foto-foto kayak gitu. Ya, ya semisal nanti agak terlalu berat ya pakai AI itu Mas. Biasanya AI kan cepat langsung generate lewat AI itu. Iya, Sangat membantu ya. Iya, itu mah gampang lah. Ini kalian UASnya udah selesai belum guys? Yang UIN Bandung. Ya, tapi aku lagi di PKL. Ih, PKL-nya mempertahankan ya. Ya, ini juga duluan. PKL di mana Mbak Dini? Di dinas sosial. Keren. Ya semangat lah untuk kalian yang di sana, yang belum kesini, ditunggu di Jogja. Jadi nanti sebisa mungkin sebelum kita berangkat ke Gunung Kidul ya nggak merasakan vibes-nya Jogja terlebih dahulu. Seperti itu. Jadi jangan terlalu mepet sama hari H. Itu tanggal 8, tanggal 7 mungkin bisa kesini terlebih dahulu. Untuk penginapan kira-kira udah aman belum Mbak Dini? Sudah aman, Pak. Alhamdulillah. Gimana jadinya? Jadinya kalau aku ngeliat juga, Mas Sofi tahu Mbak Nurja? Apa? Mbak Nurja kenal nggak? Mbak Nurja? Iya, kalau aku lihat itu follow sama Mas Sofi. Singer tapi nggak kenal, kenapa? Nah itu ya, jadi kan ya pokoknya singkat cerita, aku ada dititipin lah pokoknya sama dosen yang ada di Unpad, namanya Pak Ibi. Terus Pak Ibi. Oh, Pak Ibi. Iya, beliau usahain buat kita ada penginapan kelompok kita khususnya gitu. Habis itu sama beliau diusahain beberapa opsi, kasih opsi gitu, dan akhirnya tadi ngasih keputusan buat dititipin di mahasiswanya beliau begitu. Ini 6 orang dari kelompok kita dititipkan di sana atau terbagi? Iya, di sana semua. Gimana? Aduh, sinyalku hilang lagi. Iya, di sana semua bisa. Oke. Ya, aku kenal banget sama Pak Ibi. Kebetulan di pondokku daerah Krapyak sini, kebetulan beberapa santri sini sama Pak Ibi itu lagi kayak merintis majelis gitu loh. Majelis sholawat bersama ibu-ibu. Ya, banyak ya dekat sama Pak Ibi. Ya, coba nanti tak komunikasikan dengan Pak Ibi. Pak Ibi Syatibi kan? Iya, betul. Baik banget bapaknya. Ya benar-benar emang bapaknya baik. Beliau dosen di Fakultas Ekonomi. Itu rumahnya nggak jauh dari pondokku juga. Ya, nanti tak komunikasikan sama beliau. Ya alhamdulillah dunia nggak terlalu luas banget ternyata. Iya, betul. Siap. Ya mungkin
Ini kira-kira kita membahas apa lagi nih? Mungkin ada yang masih kurang atau apa gitu. Oh ini aku tadi habis tanya-tanya terkait kop surat dan sebagainya. Nah itu nanti kita bikin sendiri kop surat. Itu ada pertama logo KKN, sama ada logo UIN-nya. Ya, tapi kalau KKN kolaborasi nanti seperti apa belum tak tanyakan lebih lanjut gitu. Jadi untuk proposal nantinya template proposal tuh kita buat sendiri, terus di situ menyertakan tanda tangan ketua, sekre sama ini DPL. Jadi biar legal standingnya kita lebih kuat dan meyakinkan gitu proposal kita. Karena kebanyakan tahun-tahun sebelumnya itu ada mereka buat proposal tapi tidak menyertakan tanda tangan DPL. DPL seolah-olah DPL-nya tidak mengetahui. Jadi kesannya kayak proposal kita tuh ilegal gitu, untuk diajukan kemana-mana. Nah, nanti target kita yang minggu pertama tadi kan kita ini penyebaran proposal. Ya sebisa mungkin nanti template-nya dicicil untuk dibuat. Tuh. Jadi sembari kita tak tanyakan ke KKN sebelumnya. Jadi biar ada contohnya seperti itu. Ini ada lagi nggak teman-teman? Soalnya ini apa ya? Tiba-tiba saja saya agak lupa. Jadi mau ngomong apa aja gitu. Ini bisa diingatkan Mbak Vika, Mbak Dias, Mas Bayu, Mbak Dini, Mas Yunus. Kita perlu membahas apa lagi nih? Apa Mbak? Kapan selesai? Udah mau tidur jam 9. Atau ada tugas mungkin? Enggak, ini mau nemenin temen, katanya lapar mau keluar. Iyalah. Ya, oke. Ya atau kita cukupkan terlebih dahulu sembari kita take notulensinya tadi. Misal ada kurang ya tinggal kita tambahkan nanti. Itu aja, Bo. Gimana? Oke. Oh ya, BTW kan tanggal 4 Kamis kita itu ya, apa namanya, bakti kampus. Nah, kalau semisal kan kita kan bakalan satu kelompok tuh bakalan kerjasama nggak sih? Kayak ada absennya gitu. Nah, kalau mungkin bisa kita lanjutin after kita bakti kampus. Yup, bener bakti kampus yang tadi diundur. Jadinya hari Kamis. Nah, itu wajib karena ada absensinya. Nah, nanti misal ada yang berhalangan hadir atau gimana ya diharapkan kepada teman-teman untuk konfirmasi secara jelas. Pertama itu. Terus untuk pembagian bakti kampusnya, misal kita suruh bersihin apa kan masih menyusul tuh dari LPPM UIN. Nah, yang tak bingungin itu ini sih, kalau KKN kolaboratif ini absensinya itu hanya anak UIN Jogja aja yang di absen, atau mungkin juga tertera absen untuk yang teman-teman Bandung. Ya itu nanti bisa konfirmasi sih kepada teman-teman yang lain, atau mungkin kepada dosen. Kepada DPL sih gimana ya, agak sulit-sulit. Ya mungkin itu aja sih. Itu aja untuk pertemuan kita pada malam ini. Saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang meluangkan waktunya untuk mengadakan meeting online ini. Pun kurang lebihnya saya mohon maaf.
Apabila nanti ada yang kurang atau apa bisa dilampirkan langsung di grup KKN 119. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kang.